Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Yusuf Jasmantri, mahasiswa dari Pasca Sarjana Akuntansi Unimed tahun 2021. Sebelumnya kita sudah bahas teori of the firm dan sekarang hari ini kita akan membahas implementasi CSR terhadap teori institusional dan legitimasi. Langsung saja. CSR adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Berdasarkan peraturan undang-undang PT dan PP 47 tahun 2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik sesuai kebijakan perusahaan. Meski demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan, diperhitungkan, dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, yang mana ini tercantum dalam Undang-Undang 40 tahun 2007, Pasal 74 ayat 2. Namun tidak dipungkiri, kebijakan ini juga tergantung pada peraturan daerah setempat. Misalnya, daerah Kalimantan Timur, contohnya ini dari Kalimantan Timur ya, yang mana itu mengatur besaran dana CSR adalah minimal 3% dari laba bersih perusahaan tiap tahunnya. Prinsip CSR itu sendiri itu adalah bersifat sukarela, kemudian melebihi peraturan-peraturan yang ada, kemudian mengenai persoalan sosial dan lingkungan di dalam praktek utama bisnis. Dan CSR bukanlah berupa sumbangan atau filantropi. Pengakuan CSR itu terdapat pada PSAK nomor 33, yang mana itu adalah berisi bahwa Profesi Pengelola Lingkungan Hidup diakui jika lebih besar terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan atau kekuatan yang telah dilakukan. Lebih terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah kewajiban yang timbul. Kemudian, taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan pengembangan lebih daripada aset, di mana aset itu adalah beban tangguhan. Kemudian, taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi. Praktik-praktik akuntansi tradisional seringkali melihat biaya lingkungan sebagai biaya mengoperasikan bisnis, meskipun biaya-biaya tersebut signifikan meliputi biaya sumber daya, yaitu mereka yang secara langsung berhubungan dengan produksi dan mereka yang terlibat dalam operasi bisnis umum, pengolahan limbah, dan biaya pembuangan, biaya reputasi lingkungan, dan biaya membayar premi asuransi risiko lingkungan. Manfaat CSR itu sendiri ada banyak, yang mana itu dilihat dari segi bagi lingkungan hidup, yang mana CSR membantu menjaga lingkungan hidup. Diumpamakan suatu perusahaan diminta tak hanya mengejar keuntungan dalam jangka waktu tertentu, namun harus aktif berkontribusi terhadap kualitas lingkungan melalui dana CSR perusahaan. Kemudian ada manfaat bagi masyarakat, yang mana contohnya itulah pendirian pabrik di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga sekitar. Kemudian ada manfaat bagi perusahaan, yang mana membantu perusahaan dalam meningkatkan citra di mata masyarakat. Kemudian ada bagi pemerintah, yang mana mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Dari manfaat ini, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, minimnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Jenis-jenis CSR untuk dilakukan. Pertama, itu adalah rehabilitasi alam, yang mana perusahaan memiliki tanggung jawab besar terhadap penjagaan alam, terutama bagi perusahaan produsen limbah. Contohnya kegiatan rehabilitasi alam yang dapat dilakukan misalnya reboisasi hutan, hibah bibit tanaman produktif, penanaman bakau, dan sebagainya. Yang kedua, pengolahan limbah berwawasan lingkungan. Pengelolaan ini diharapkan dapat meminimalisasi toksisitas limbah, sehingga saat dibuang, limbah tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Kemudian ada filantropi, yang mana aktivitas kemanusiaan demi menolong orang yang membutuhkan. Bentuk kontribusi filantropi beragam, mulai dari penggalangan dana melalui donasi, membuka kampung wirausaha, bantuan dana UMKM, dan sebagainya. Terakhir, penggunaan sumber energi terbarukan, yang mana memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti angin, air, uap, alam, dan tenaga surya dengan menggunakan
Energi terbarukan, harapannya perusahaan dapat ikut melestarikan sumber daya terancam punah seperti minyak bumi dan gas alam. Yang kelima, budaya kerja ramah SDM, yang mana CSR menciptakan budaya kerja yang ramah bagi SDM tidak selalu mengenai materi. CSR perusahaan bisa berupa penanaman nilai dan sikap. Tentu hal ini jauh lebih penting sehingga SDM memiliki karakter yang baik. Kegiatan volunteering. Kegiatan volunteering atau kerelawanan dapat dilakukan secara rutin atau insidental. Program volunteering rutin misalnya dengan mengirimkan tenaga pengajar ke daerah terpencil, volunteer, relawan medis, dan sebagainya. Yang terakhir, pemberdayaan ekonomi karyawan. Misalnya dengan membentuk koperasi karyawan, melatih kemampuan wirausaha, dan menyediakan bantuan pendanaan usaha bagi karyawan. Demikian pembahasan tentang pengertian CSR, manfaat dana CSR, dan jenis-jenis CSR yang umum dilakukan. Jadi, CSR adalah salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Nominal idealnya juga tidak banyak, sehingga alangkah baik jika perusahaan Anda mau melakukan CSR setiap tahunnya. Untuk aturan beserta ikhtiar terkait dengan CSR bisa kita lihat di slide, yang mana itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu mengatur kewajiban bagi yang berkaitan dengan SDA untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan bila tidak dijalankan maka akan dikenakan sesuai dengan peraturan. Yang kedua, peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial, yang berisi tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan direksi setelah mendapat persetujuan RUPS. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang mana setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan usaha berkewajiban memberikan informasi terkait perlindungan lingkungan hidup, menjaga fungsi lingkungan hidup, dan menaati ketentuan mutu lingkungan hidup. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang mana berisi pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, yang mana setiap pemegang IUP operasi produk dan IUPK operasi produksi wajib menyampaikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 bulan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, yang mana masyarakat berhak memperoleh manfaat atas kegiatan usaha melalui kewajiban perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas implementasi CSR terhadap teori institusional, yang mana di dalam teori institusional terdapat dimensi isomorphism, yaitu proses sebuah organisasi yang memaksa satu unit dalam populasi untuk menyerupai unit lain yang menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Hal itu terjadi karena sebuah perusahaan atau organisasi terdiri dari kumpulan individu yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Adapun isomorphism dikategorikan menjadi tiga: coercive isomorphism, mimetic, dan normative isomorphism. Proses coercive isomorphism berkaitan dengan faktor-faktor eksternal seperti pengaruh pemegang saham, karyawan, dan kebijakan pemerintah. Proses ini muncul karena tekanan dari pemangku kepentingan yang kuat atau kritis untuk mengubah praktik kelembagaan organisasi. Proses adopsi ini disebabkan tekanan dari lingkungan sekitar dan juga ketidakpastian lingkungan. Contoh jelas isomorphism ini didapat seperti pelaporan CSR. CSR dalam proses ini dilakukan akibat adanya tekanan yang diberikan oleh pihak eksternal sehingga memaksa perusahaan untuk menerapkan CSR di aktivitas bisnisnya. Proses coercive logikanya mendorong perusahaan untuk menerapkan CSR sebagai syarat atau formalitas untuk memenuhi tuntutan dari pemangku kepentingan yang kuat dan cenderung mengabaikan harapan dari pihak pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat berdampak pada kegiatan CSR yang dibuat sebatas memenuhi harapan para pemegang saham, karyawan, dan pemerintah pusat. Sedangkan pemangku kepentingan yang lemah, seperti warga sekitar, kurang mendapatkan perhatian dari kegiatan CSR perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan gesekan antara perusahaan dengan warga sekitar lokasi perusahaan. Adanya kemungkinan proses coercive dilakukan oleh perusahaan dikarenakan adanya kewajiban tanggung jawab sosial bagi perusahaan dan pemberian sanksi atas pelanggaran aturan CSR tersebut. Yang kedua, mimetic isomorphism, yang mana kegiatan CSR maupun pelaporan CSR dalam annual report, integrating report, maupun sustainability report menjadi contoh dari homogenisasi ini. Mimetic memiliki kekurangan, yaitu kegiatan CSR
cenderung dilakukan perusahaan dengan niat untuk mendapatkan keunggulan, baik menambah citra maupun nilai perusahaan demi meyakinkan publik bahwa perusahaan tersebut peduli lingkungan, padahal belum tentu apa yang dilakukan oleh dan dilaporkan bisa jadi bukanlah keseluruhan dari kenyataan dan tidak sejalan dengan tujuan awal CSR. Yang ketiga itu proses normatif isomorphism, yang mana isomorphism merupakan tekanan dari norma dan etika yang memang dibutuhkan untuk mengadopsi praktik lembaga tertentu. Normatif diambil karena apabila individu yang mendapat pelatihan yang sama dari satu institusi tidak mengadopsi hal yang sama, maka akan berisiko dikucilkan oleh komunitas. Kemudian kita akan membahas implementasi CSR terhadap teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi yang merupakan bagian dari sistem sosial, di sini dapat diartikan perusahaan, berusaha menyelaraskan norma maupun nilai bawaan pada kegiatan organisasi dengan nilai norma maupun perilaku masyarakat yang terdapat di sekitar organisasi, yang pada akhirnya dibatasi dengan munculnya tekanan dan aturan yang meminta pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dalam proses bisnisnya. Oke. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang merupakan salah satu bentuk tekanan dari luar yang mau tidak mau membuat perusahaan mematuhinya. Ya, yang mana Forces 2008 mengukakan ketika legitimasi organisasi terancam, maka organisasi tersebut akan memenuhi tekanan dari luar. Dengan demikian dapat menyelamatkan reputasinya sehingga dapat memperoleh restu dari stakeholder untuk meneruskan aktivitasnya. Oke. Investor bertanggung jawab untuk melakukan pengambilan keputusan investasi. Salah satu dasar untuk pengambilan keputusan adalah informasi tentang kinerja perusahaan, yang mana melalui pendekatan discussion usefulness mengasumsikan bahwa investor rasional dalam membuat keputusan ketika dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Teori ini menjelaskan mengapa investor memilih untuk merespon negatif implementasi CSR ketika investor melihat bahwa kinerja perusahaan tidak menjadi lebih baik sebagaimana yang diharapkan, terlepas bahwa CSR adalah bagian dari upaya untuk menjaga eksistensi perusahaan. Kalau penelitian BCT dan CCRT tahun 2006 membuktikan bagaimana investor merespon negatif penerapan CSR, yang mana dapat dilihat dari rata-rata return yang lebih rendah dari investasi yang social responsible dan tingkat pengembalian saham-saham yang ber-CSR tidak berbeda dengan saham non-CSR. Dalam meta studi yang dilakukan Griffin dan Meehan 97 memetakan kinerja tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan yang berkorelasi positif. CSR di satu sisi diperlukan sebagai upaya meraih legitimasi dari stakeholder sehingga perusahaan dapat melangsungkan kegiatannya. Investor di sisi lain akan bertindak rasional dalam menilai manfaat CSR, melihat apakah perusahaan-perusahaan yang menerapkan CSR diikuti dengan kinerja yang makin meningkat. Dinser tahun 2011 dalam studinya tentang respon pemegang saham terhadap CSR mengungkapkan temuan yang agak ekstrem bahwa institusi keuangan, investor, dan pemegang saham yang menyebar hanya tertarik dengan kinerja keuangan perusahaan dan bukan pada aktivitas keberlanjutan yang strategis. Oke. Sehingga CSR dipandang tidak sejalan dengan tujuan untuk memaksimalkan profitabilitas pemegang saham. Dengan CSR akan ada tambahan beban yang pada akhirnya mengurangi laba perusahaan. Arya dan Jang tahun 2009 mengungkapkan bahwa inisiatif CSR yang high value berasosiasi secara signifikan dengan abnormal return yang lebih tinggi dibandingkan dengan inisiatif CSR yang low value. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 lagi-lagi mewajibkan perusahaan-perusahaan menerapkan CSR berdasarkan teori legitimasi organisasional dan discussion usefulness, yang mana pemberlakuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menerapkan CSR mengundang sejumlah pro dan kontra. Teori limitasi yang menjadi salah satu pertimbangan perusahaan menerapkan undang-undang tersebut tidak selalu sejalan dengan investor. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, investor merespon negatif upaya manajemen untuk mematuhi mengimplementasikan CSR, baik menggunakan data jangka panjang maupun data jangka pendek. Meskipun hal-hal tersebut berbeda pada sejumlah penelitian di negara maju. Menindaklanjuti fakta tersebut, penelitian ini mencoba menambahkan pendekatan discussion usefulness untuk menjelaskan respon investor terhadap implementasi CSR. Temuan penelitian bahwa pertama, implementasi CSR tidak berpengaruh terhadap respon investor ketika tidak dikaitkan dengan kinerja. Yang kemudian hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa teori legitimasi tidak cukup menjelaskan respon investor terhadap implementasi CSR. Yang kedua, implementasi CSR berpengaruh positif terhadap respon investor ketika dikaitkan dengan kerja, yang mana berdasarkan argumentasi dan diskusi usefulness,
Investor tidak akan mengapresiasi upaya-upaya manajemen untuk mematuhi ketentuan sepanjang hal tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kinerja. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Adapun kekurangannya saya mohon maaf.